Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dasar-dasar penulisan kode pemrograman pada Arduino IDE ya. Kita buka dulu Arduino IDE-nya. Ya, bagi yang belum tahu menginstal Arduino IDE bisa menonton video-video saya sebelumnya ya. Oke, kita contohkan yang sederhana saja. Kita menggunakan example atau contoh dari program Arduino IDE ini. Kita pilih file, kita masuk example, kita pilih yang basic saja. Biasanya kita pilih yang eh, link ini atau yang paling sederhana, kode pemrograman yang paling sederhana untuk Arduino IDE ya. Nah, ini saya contohkan untuk kode pemrograman menghidupkan dan menyalakan sebuah LED ya. Ini adalah example dari aplikasi Arduino IDE ya, atau sebuah contoh bahwa dalam bahasa pemrograman Arduino IDE kalau diawali dengan tanda seperti ini atau tanda garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring seperti ini, maka kode-kode atau tulisan-tulisan yang ada di antara kode tersebut atau yang ini itu tidak terbaca sebagai kode pemrograman atau hanya sebatas keterangan saja. Jadi yang saya blok ini tidak terbaca atau akan diabaikan oleh Arduino IDE-nya atau tidak terbaca sebagai bahasa pemrograman. Jadi ini saya hapus saja juga nggak masalah sebenarnya. Biasanya ini digunakan untuk keterangan saja atau yang lain-lain ya. Nah, metodenya seperti ini, yaitu dengan menuliskan tanda garis miring bintang dan bintang garis miring, maka kode-kode atau tulisan-tulisan yang kita ketik di antara kode tersebut akan tidak terbaca sebagai kode pemrograman. Ya. Jadi yang saya blok ini termasuk kodenya ini tidak terbaca sebagai kode pemrograman. Jadi dihapus pun tidak masalah, saya tambahkan apapun di sini juga tidak masalah karena tidak terbaca sebagai kode pemrograman. Yang kedua ada simbol garis miring 2 seperti ini ya. Garis miring, maka kode-kode setelah garis miring ini dalam artian ini juga tidak terbaca sebagai bahasa pemrograman atau akan dibiarkan saja oleh Arduino IDE ya. Ini saya tambahkan tulisan apapun juga tidak bermasalah dalam kode pemrogramannya. Berarti ini pun saya hapus pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Nah, ini pun saya hapus juga tidak menjadi masalah. Seperti itu ya. Ini saya hapus pun juga tidak terjadi masalah apapun. Baik pula ini saya tambahkan sebanyak apapun spasi seperti ini juga tidak akan menjadi masalah ya dalam pemrograman Arduino IDE. Oke ya, yang perlu diperhatikan adalah itu tadi ya, penulisan sebuah keterangan dalam pemrograman Arduino IDE. Kita unduh saja. Nah, jadi ini baik saya tulis maupun tidak itu tidak berpengaruh dalam pemrograman Arduino IDE. Oke ya. Terus yang perlu jadi perhatian lagi adalah bahwa bentuk paling minimal dalam pemrograman Arduino IDE itu ada suatu baris pemrograman void setup dan baris pemrograman void loop. Minimal ada dua
prosedur ini ya. Ini bisa kita sebut sebuah prosedur. Minimal ada dua buah prosedur, yaitu prosedur void setup dan prosedur void loop. Nah, ini supaya tidak mengganggu kita hapus saja ya, soalnya tidak berpengaruh dalam pembacaan kode pemrograman karena hanya sebagai keterangan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Ya. Saya ulangi bahwa minimal kode pemrograman dalam Arduino IDE itu minimal ada dua prosedur, yaitu void setup dan void loop. Seperti itu. Ini cuma sebatas keterangan, bisa kita hapus. Bahwa di dalam void setup, di sini kerangka atau bentuk umumnya adalah void setup kurung buka kurung tutup, dan di sini ada kurung kurawal ya. Ini sebagai tanda bahwa setelah kurung kurawal ini kita bisa menuliskan sebuah kode-kode pemrograman di dalamnya. Ini bisa diibaratkan adalah awal dari penulisan baris kode pemrograman. Sedangkan tutup kurung kurawal yang di sini adalah akhir dari baris kode pemrograman dalam suatu prosedur. Ini masuk suatu prosedur void setup, diawali dengan tanda kurung kurawal dan tutup kurung kurawal seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan baris kode-kode pemrograman di sini. Nah, bahwa di dalam prosedur void setup ini, dalam contoh yang saya tampilkan kali ini, di sini ada satu buah baris pemrograman, yaitu baris pemrograman untuk men-set sebuah pin dalam microcontroller itu sebagai pin keluaran atau pin masukan, pin output atau pin input. Dalam ini, dalam men-set atau menentukan sebuah pin dalam microcontroller itu di-set sebagai input atau dapat menerima masukan data atau dapat mengirimkan sebuah data. Nah, ini bisa kita set di dalam baris atau prosedur void setup ini. Nah, jadi prosedur void setup ini adalah berisi baris kode-kode pemrograman yang dieksekusi satu kali ketika alat microcontroller dinyalakan atau diberi daya. Jadi ketika suatu alat microcontroller itu telah diprogramkan seperti ini, maka yang paling dieksekusi pertama kali adalah di bagian void setup ini atau kode-kode di wilayah ini. Ya. Dan hanya dieksekusi satu kali. Jadi ketika alat microcontroller itu nyala atau diberikan daya, maka baris yang dieksekusi langsung terlebih dahulu adalah baris-baris atau kode-kode yang ada di wilayah void setup. Dan eksekusinya satu kali saja. Misalkan di sini ada kode pemrograman untuk menentukan sebuah pin dalam microcontroller itu bersifat sebagai input atau output. Itu format penulisannya adalah seperti ini. Pin mode, ini pinnya atau pin pada microcontroller namanya pin apa. Misalkan pin 1, pin 2 atau pin D1, D2 dan seterusnya. Itu bersifat input atau output. Dan dalam satu buah baris pemrograman ini itu harus diakhiri dengan tanda titik koma ini ya. Itu tanda bahwa satu baris kode pemrograman itu berakhir. Berarti dalam satu subprosedur void setup ini bisa berisi satu atau lebih baris kode pemrograman. Misalkan ini saya tambahkan lagi pin mode, misalkan pin yang ada di microcontroller namanya
D1 bersifat input. Seperti ini. Nah, di sini bahwa dalam subprosedur void setup telah ada 2 baris kode pemrograman. Baris pemrograman 1 ini akan dieksekusi lebih dahulu. Selanjutnya akan dieksekusi baris kode 2. Nah, seperti itu ya. Setiap baris kode pemrograman dipisahkan dengan tanda titik koma ini, titik koma. Itu. Dan penulisan pada pemrograman Arduino IDE ini sifatnya adalah case sensitif ya. Jadi huruf besar atau huruf kecil itu sangat berpengaruh. Seperti yang saya contohkan ini, pin mode. Ini kalau saya ubah menjadi M kecil, itu nanti ketika kita upload kodenya ke microcontroller akan terjadi error ya. Atau kode ini tidak dikenali oleh sistem. Makanya penulisan besar kecil dalam pemrograman Arduino IDE ini sangat penting. Seperti itu. Dibedakan besar kecilnya. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi bahwa di dalam void setup ini kode-kode yang ada dalam subprosedur void setup ini akan dieksekusi 1 kali ketika alat microcontroller itu dihidupkan. Dan urutannya adalah dijalankan kode yang pertama, kedua, dan seterusnya. Setelah kode void setup ini dijalankan, maka akan dijalankan kode-kode yang berada di wilayah void loop atau di wilayah subprosedur void loop. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, ini berupa keterangan, jadi bisa diabaikan atau bisa dihapus. Kode-kode pemrograman di dalam void loop ini akan dijalankan setelah kode di void setup ini dijalankan semua. Setelah kode di void setup ini dijalankan semua, maka kode beralih ke bagian subprosedur void loop. Kode di bagian void loop ini akan dijalankan berulang kali sampai alat di microcontroller itu dimatikan atau dihentikan dayanya. Jadi kalau void setup ini hanya dijalankan 1 kali ketika alat itu dihidupkan. Setelah selesai, maka beralih dijalankan kode-kode yang ada di void loop secara berulang kali. Jadi alurnya adalah ketika alat dihidupkan, maka dijalankan kode di void setup ini. Terus habis itu kode kedua ini setelah selesai dijalankan beralih ke kode void loop ini dijalankan. Kode kedua dijalankan, kode ketiga dijalankan, kode keempat dijalankan, dan kalau sudah selesai sampai bawah akan dijalankan atau kembali lagi ke kode pertama ini dijalankan, kode kedua dijalankan, ketiga dijalankan, keempat dijalankan, kembali lagi ke kode yang awal dijalankan, begitu seterusnya sampai alat itu dihentikan dayanya atau dimatikan. Jadi proses pembacaan kode-kode yang diupload pada microcontroller seperti itu. Nah, tinggal kita mengenal kosakata bahasa pemrograman di dalam Arduino IDE. Jadi yang harus dipahami itu dulu ya, bahwa kode-kode yang ada di dalam void setup ini hanya dijalankan 1 kali. Mulai dari kode yang pertama, kode yang kedua, dan seterusnya. Setelah habis maka akan dijalankan kode-kode yang ada di void loop ini. Kode pertama, kedua, ketiga, keempat, kembali lagi ke pertama, begitupun seterusnya, balik-balik akan diulangi lagi sampai alatnya dimatikan. Jika alatnya dimatikan dan dinyalakan lagi, maka akan dibaca kode yang di void setup lagi. Ini setelah selesai dijalankan kode di void loop. Kode pertama, kode kedua, kode ketiga, kode keempat, kembali lagi ke kode 1, begitu seterusnya berputar sampai alat dimatikan, seperti itu. Seperti contoh ini. Di sini ada kode pemrograman digital write. Ini W-nya W besar ya. Diperhatikan bahwa
penulisan dalam Arduino IDE itu huruf besar kecilnya itu sangat sensitif. Seperti ini, digital read ini berarti adalah menuliskan sebuah kode digital ke dalam pin LED built-in ini ya. Atau LED built-in biasanya kalau di Arduino itu kalau nggak salah pin 13 ya. Digital read berarti ini kode pemrograman untuk memberikan atau menuliskan sebuah instruksi ke sebuah pin di microcontroller itu bersifat low atau bersifat high. Jadi ini pilihannya atau opsinya hanya dua, low atau high untuk kode pemrograman atau baris pemrograman digital read. Jadi untuk menuliskan sebuah perintah ke dalam pin di microcontroller apakah bersifat high atau bersifat low. Jika kita menuliskan sebuah perintah ke sebuah pin di sebuah microcontroller bersifat low atau high, misalkan bersifat high, maka pada pin tersebut akan diberikan tegangan pada pin tersebut. Biasanya tegangannya sebesar 5 volt kalau di Arduino ya. Arduino Uno 5 volt biasanya. Jadi jika sebuah pin diberikan kode seperti ini, misalkan digital read pin 13 high, maka pin 13 tersebut pada microcontroller itu akan bersifat high atau diberi tegangan 5 volt biasanya. Nah, seperti itu. Maka di sini keterangannya adalah menyalakan LED karena diberikan tegangan DC ya 5 volt. Karena di sini high. Setelah itu beralih ke baris kode pemrograman yang kedua. Kan setiap baris kode pemrograman pada Arduino IDE harus diakhiri dengan tanda titik koma ini ya. Setelah itu beralih ke kode kedua di dalam wilayah void loop, yaitu delay 1000 milisecond. Ini dimaksudkan adalah kode pemrograman untuk menunggu eksekusi memberikan delay atau memberikan waktu tunggu istilahnya sebanyak 1000, hitungannya di sini adalah 1000 milisecond ya. Jadi kalau 1000 milisecond itu berarti artinya ditunggu selama 1 detik. Nanti setelah kode pemrograman ini dijalankan atau diberikan tegangan pada LED built-in bersifat 5 volt bersifat high. Kalau high itu diberi tegangan sebuah pin dengan kode pemrograman ini. Kalau di sini terus high, maka pin yang dimasukkan di sini akan diberikan tegangan sebanyak 5 volt. Kalau di Arduino Uno. Setelah itu diberikan jeda selama 1 detik. Setelah 1 detik maka dijalankan kode pemrograman ini, yaitu digital read LED built-in low. Maka dituliskan pada pin ini, di mana di sini kita tuliskan LED built-in ini pada Arduino Uno itu pin 13 kalau nggak salah, bersifat low atau tidak ada tegangan. Maka otomatis kalau ada lampu LED yang terhubung pada pin ini akan mati. Setelah itu diberi delay atau jeda 1 detik. Ini berhubung sudah tidak ada kode lagi, maka kodenya berjalan di atas lagi, ini di jalan lagi. LED built-in ini high, nyala otomatis LED-nya karena diberikan tegangan. Kalau LED-nya itu dihubungkan ke pin LED built-in ini. Setelah itu diberi delay 1 detik, kemudian mati lagi, kemudian delay 1 detik lagi, kemudian hidup lagi. Jadi kalau kode ini diupload pada sebuah microcontroller, misalkan contohnya di Arduino Uno, maka kalau jika ada LED yang dipasangkan ke pin built-in ini akan mati nyala dengan jeda 1 detik. Oke, penjelasan seperti itu. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kode pemrograman di void setup ini dijalankan 1 kali saja ketika alat microcontroller dihidupkan. Setelah ini selesai dijalankan, maka dijalankan kode yang ada di wilayah void loop.
Kode pertama dijalankan, kedua dijalankan, ketiga dijalankan, keempat dijalankan. Jika di bawahnya tidak ada kode lagi, maka kembali ke atas, begitu seterusnya sampai alat dimatikan. Oke, untuk penjelasan video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut pada sesi penjelasan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton.